Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muglis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian akhir semester atau PAS Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 2 SMP. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berselawat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, adik-adik yang kelas 7 SMP, kali ini kita akan belajar tentang penilaian akhir semester pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, marilah adik-adik ada hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan selembar kertas. Yang kedua, siapkan ballpoint atau pensil. Yang ketiga, baca soal terlebih dahulu kemudian jawaban ditulis di kertas. Yang keempat, ada 20 soal pilihan ganda. Yang kelima, bisa di-pause jika mau menjawab, baru di-play atau dilanjutkan untuk menjawab soal berikutnya. Yang keenam, pembahasan akan dilakukan setelah 20 soal selesai. Dikerjakan jadi tetap stay di video ini. Yang ketujuh, cek jumlah benar dan salah. Yang kedelapan, baca bismillahirrahmanirrahim sebelum mengerjakan. Oke, langsung saja. Udah siap adik-adik? Oke, langsung saja. Soal yang pertama. Hukum bacaan non mati terbagi menjadi A 4, B 5, C 6, D 7. Soal nomor 2. Menurut bahasa, idgham berarti A. Samar, B. Jelas, C. Mengganti, D. Memasukkan. Soal nomor 3. Menurut bahasa, idhar berarti A. Samar, B. Jelas, C. Memasukkan, D. Mengganti. Soal nomor 4. Cara membaca idgham biguna adalah A. Ditasdidkan dengan mendengung, B. Ditasdidkan tanpa mendengung, C. Jelas, terang, dan singkat, D. Samar antara idhar dan idgham. Soal nomor 5. Huruf ikhfa ada A. 13 huruf, B. 14 huruf, C. 15 huruf, D. 16 huruf. Soal nomor 6. Menurut bahasa, gunnah berarti A. Samar, B. Mengganti, C. Mendengung, D. Jelas. Soal nomor 7. Yang berarti mengganti adalah A. Ikhfa, B. Idhar, C. Iqlab, D. Idgham. Soal nomor 8. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, disebut bacaan A. Ikhfa syafawi, B. Idgham mislain, C. Idhar syafawi, D. Idhar khalqi. Soal nomor 9. Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan disebut dengan A. Tawadhu, B. Qanaah, C. Ikhtiar, D. Tawakal. Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk akhlak mahmudah adalah A. Tawakal, B. Qanaah, C. Takabur, D. Tawadhu. Soal nomor 11. Dalam mengerjakan ujian sekolah, Roni tidak pernah mencontek temannya karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan hambanya. Sikap Roni termasuk akhlak A. Masmumah, B. Tercela, C. Mahmudah, D. Buruk. Soal nomor 12. Arti jamak menurut bahasa berarti A. Menyatukan, B. Memisahkan, C. Meringkas, D. Mengumpulkan. Soal nomor 13. Menjamak sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur disebut sholat A. Jamak takhir, B. Jamak takdim, C. Jamak qasar, D. Jamak takdim qasar. Soal nomor 14. Dua sholat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas disebut dengan sholat A. Jamak qasar, B. Jamak takdim qasar, C. Jamak takhir qasar, C. Jamak qasar takdim. Soal nomor 15. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat sama qasar sholat adalah
A. Bagi mereka yang dalam perjalanan. B. Jarak perjalanan adalah jarak yang memperbolehkan qashar. C. Niat mengqashar ketika melakukan takbiratul ihram. D. Perjalanan yang dilakukan untuk maksiat. Soal nomor 16. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah A. Malaikat Ridwan. B. Malaikat Raqib. C. Malaikat Mikail. D. Malaikat Israfil. Soal nomor 17. Ketika menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat A. Malaikat Atid. B. Malaikat Jibril. C. Malaikat Israel. D. Malaikat Munkar. Soal nomor 18. Percaya kepada malaikat termasuk rukun A. Iman yang ketiga. B. Islam yang kedua. C. Iman yang kedua. D. Islam yang ketiga. Soal nomor 19. Rumah sahabat Nabi SAW yang digunakan sebagai pusat dakwah pada awal kenabian adalah A. Arqam bin Arqam. C. Utsman bin Affan. D. Waraqah bin Naufal. D. Abu Bakar. Soal nomor 20. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh A. Abu Bakar. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. Oke, sekian adik-adik, itu tadi 20 soal. Habis ini langsung pembahasannya. Oke, silahkan dicek jawabannya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, hukum bacaan nun mati terbagi menjadi, jawabannya adalah B5. Soal nomor 2. Menurut bahasa, idgham berarti D. Memasukkan. Soal nomor 3. Menurut bahasa, idhar berarti B. Jelas. Soal nomor 4. Cara membaca idgham bigunah adalah A. Ditasdidkan dengan mendengung. Soal nomor 5. Huruf ikhfa ada C15. Soal nomor 6. Menurut bahasa gunah berarti C. Mendengung. Soal nomor 7. Yang berarti mengganti adalah C. Iqlab. Soal nomor 8. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba disebut bacaan A. Ikhfa syafawi. Nomor 9. Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan disebut C. Ikhtiar. Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk akhlak mahmudah adalah C. Takabur. Dalam mengerjakan ujian sekolah, Roni tidak pernah mencontek temannya karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan hambanya. Sikap Roni termasuk akhlak C. Mahmudah. Nomor 12. Arti jamak menurut bahasa berarti D. Mengumpulkan. Nomor 13. Menjamak salat zuhur dan salat asar dilaksanakan pada waktu salat zuhur disebut salat B. Jamak takdim. Soal nomor 14. Dua salat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas disebut dengan salat A. Jamak qashar. Soal nomor 15. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat sah mengqashar salat adalah D. Perjalanan yang dilakukan untuk maksiat. Soal nomor 16. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah A. Malaikat Ridwan. Soal nomor 17. Ketika menerima wahyu pertama, Nabi SAW didatangi malaikat B. Jibril. Soal nomor 18. Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua C. Soal nomor 19. Rumah sahabat Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai pusat dakwah pada awal kenabian adalah A. Arqam bin Arqam. Nomor 20. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh A. Abu Bakar. Oke, sekian adik-adik, silakan dicek benar dan salahnya. Semoga adik-adik semua mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari kakak. Jangan lupa di subscribe channel Muklis Edu karena akan ada part kedua untuk soal pendidikan agama Islam kelas 7 semester 2. Tetap stay di channel Muklis Edu. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan share jika bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya untuk kami bisa lebih maju lagi. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.